tentunya kita masih penasaran juga nih, pemerhati masih penasaran juga 2 poin lainnya yang tentu juga mereka pemerhati maksudnya ingin juga tahu gitu ya, seperti apa sih. Kita tuntaskan aja nih Teh. Bismillah. Oke, jadi poin yang keempat itu adalah pasrah. Nah, kebanyakan kalau kita itu adalah pasrah itu pas udah di akhir, udah yang nyerah. Itu mah nyerah ya, bukan pasrah aja. Udah yang udahlah gimana aja, itu udah di akhir tuh. Udah yang putus asa baru pasrah, itu yang salah. Sebenarnya pasrah itu harusnya di awal. Jadi ketika kita doa berangkat keluar rumah aja kan tawakaltu ilallah kan ya. Jadi udah tawakal dulu dari awal kita sebelum ikhtiar keluar mencari kerja atau beraktivitas di luar. Itu yang Allah ajarkan. Jadi intinya pasrah itu harus di awal. Jadi ketika kita punya niat misalnya, saya hari ini mau masak lah misalnya, itu udah pasrah. Apapun nanti pasakannya, mau dimakan apa nggak sama suami, mau diledek nggak enak atau nggak enak, itu udah pasrah. Tapi bukan berarti asal gitu ya? Bukan. Apa pasrah dalam Islam itu adalah ikhtiar maksimal, iman maksimal ya, kalau di PPA itu ya, ikhtiar maksimal, iman maksimal. Jadi sebenarnya ikhtiar yang maksimal didampingi dengan pasrah. Untuk apa? Untuk mengatasi apapun hasilnya nanti dari bentuk ikhtiar itu, kita udah siap. Hal yang terburuk apapun. Jadi udah pasrah. Jadi kalau misalnya buruk, ya emang itu datangnya dari Allah, itu yang terbaik buat kita. Ya kalau bagus ya alhamdulillah, itu Allah kabulkan apa sesuai dengan yang kita sudah ikhtiarkan. Gitu. Jadi pasrah itu harus dilatih di awal ketika kita akan melakukan sesuatu. Harus pasrah. Jadi perbedaan ikhlas dan pasrah itu kan, kalau ikhlas itu saat ini menerima, ikhlas. Tapi kalau pasrah itu adalah tentang masa depan yang kita udah serahkan dari awal sebelum kita beraktivitas. Gitu. Jadi teman-teman harus memahami makna pasrah. Jangan sampai kita mah pasrahnya udah bener-bener yang udah, ya Allah sudah malas gimana, baru sholat tahajud, baru sholat nangis-nangis, itu baru sudah pasrah. Padahal harusnya dari awal. Ketika terbalik gitu. Iya, terbalik. Kalau kita tuh banyak yang salah pengertian. Ini ada penelitiannya. Jadi dulu itu ada yang namanya Lester Levinson, yaitu penemu terapi rilis. Jadi awalnya ketika dia sakit dan sudah divonis bahwa dia 6 bulan lagi akan meninggal, gitu. Dia sudah berusaha ke dokter mana, sampai ke alternatif pun dia sudah lakukan, dan tetap jawabannya sama, bahwa dia akan meninggal dalam waktu yang akan dekat. Nah ketika itu kan yang dia bisa lakukan pasrah nih. Ini kan pasrah tipe kita ya, sudah tuh ya udahlah kalau gini saya pasrah gitu. Ini dia istirahat di rumah, mengikuti petunjuk saran dokter dan lain sebagainya. Nah, ketika di dalam rumah itu dia benar-benar mempasrahkan. Jadi setiap dia bangun tidur, ketika dia masih di kesempatan sama Allah, sama Tuhan, mungkin kalau dia bukan muslim, sama Tuhan, untuk masih bisa menikmati hidup, dia syukuri saat itu. Terima kasih ya Tuhan, karena aku sudah bisa melihat dunia saat ini, kau berikan aku kesempatan untuk hidup. Nah, ketika dia pasrah, dia berusaha merilis semua rasa yang ada. Kan namanya orang sakit pastilah kepikiran ya, itu gimana, ini gimana. Dia berusaha untuk menjaga hal itu dan positive thinking sama Allah. Jadi pasrahnya yakin bahwa Tuhan itu adalah yang terbaik. Dia jadi sakit ini adalah yang terbaik buat dia. Dia berusaha menikmati, khusyuknya dapat, syukur ikhlasnya dapat gitu ya, yakinnya dapat sama Tuhannya gitu. Dan keajaibannya yang luar biasa, malah dia bertahan hidup sampai dengan 30 tahun kemudian dia baru meninggal. Jadi setelah ia menemukan, dia makin sehat, karena kan kalau nggak salah itu sakitnya kanker ya, kanker yang luar biasa, sehingga divonis meninggal. Tapi yang ada malah faktanya ketika dia melakukan pasrah sama Allah, sama Tuhannya, yakin bahwa ini yang terbaik, dia berusaha menikmati sisa-sisa harinya untuk hidup memberikan yang terbaik. Nah, malah hasil cek kesehatannya itu dia lebih baik gitu. Jadi itu kekuatan pasrah itu luar biasa. Makanya kita sebagai muslim harusnya lebih bisa lagi untuk memaknai pasrah dalam kegiatan kita sehari-hari. Hal-hal sepele pun gitu, misalnya lagi ngepel, pasrah ini adalah tugas saya yang terbaik. Jadi ketika misalnya diinjak-injak sama anak-anak yang nggak mau kita udah nggak usah marah-marah lagi gitu. Ya Allah, pasrah pasti bersih walaupun diinjak anak-anak gitu. Udah aja nikmatin gitu. Nah sama kita udah yang
lah. Itu ya Allah yang akhirnya hal sepele aja bisa bikin rumit seharian gitu. Jadi panjang. Nah, jadi panjang ya. Akhirnya nanti ketika sampai suami pulang kerja pun kita tetap manyun. Kenapa Bu? Kesal tadi gitu, anak kamu diam bla bla bla. Akhirnya kan berkepanjangan gitu. Untuk apa coba? Jadi kan selama yang kita lakukan dari misalnya ngepel tuh pagi nih, pulang suami sore, itu kan dari proses pagi ke sore ada siang kan, ada jam-jam itu kita lewati hanya dengan dosa karena kita menggerutu gitu. Kesel dengan keadaan dia sebagai istri, kenapa sih coba kalau perempuan lain mah bisa gini, bisa lihat karena lihat status IG teman-temannya pada main, pada hangout, kalau dia di rumah aja ngurusin anak mau diem dan lain sebagainya. Akhirnya kesel, yang ada bukan ikhlas, bukan pasrah, tapi dosa gitu. Makanya yuk sadari hal-hal sepele yang seperti itu, jaga hati kita, jaga pikiran kita untuk bisa terhindar dari 5 sumber masalah yang kemarin kita bahas, dan coba masukkan 5 kondisi hati ini dalam diri kita biar hidup kita lebih tenang, lebih bahagia, lebih enak. Ke lingkungan juga energinya akan berasa lebih beda gitu. Itu poin yang keempat tentang pasrah. Jadi ketika tidak sesuai dengan harapan, kita tidak akan kecewa karena kita sudah memasrahkannya di awal sehingga yakin yang terjadi saat ini walaupun bukan sesuai dengan keinginan kita, itu yang terbaik buat kita. Itu pasrah. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke poin kelima. Syukur. Nah, mungkin banyak dari kita itu tidak mengalami kebahagiaan atau tidak bahagia karena jangan-jangan kita itu masih tidak bersyukur. Jadi kita sering kali lupa dengan syukur ini. Kita tuh syukur kalau misalnya nemuin sesuatu yang menyenangkan, yang ngasih, yang bahagia itu baru alhamdulillah. Tapi ketika menemukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu, tidak sesuai dengan standar kita, itu marahnya lebih kuat dibandingin syukur. Karena itu pernah saya kasih tahu bahwa sesuatu yang baik itu sifatnya tuh kayak teflon, dia akan mengalir begitu saja, set, hilang. Tapi sesuatu yang buruk itu akan melekat kuat dalam diri kita. Akhirnya kita nggak fokus ke syukurnya, lebih banyak fokus ke yang tidak baiknya. Kecewa lah, mengeluh lah, komplain lah, fokus pada hal-hal yang buruk gitu. Padahal banyak hal-hal baik yang bisa kita syukuri di sekitar kita. Gitu. Akhirnya kita lupa untuk bersyukur. Makanya, nah kalau di kelas kita itu akan diajarkan bagaimana syukur itu akan menjadi habit. Karena itu harus jadi habit. Bolehlah teman-teman dari 5 poin yang tadi itu kayaknya semuanya berat misalnya. Aduh, kayaknya aku susah gitu. Tapi coba pegang poin terakhirnya, yaitu syukur. Coba lakukan syukur setiap saat. Sebenarnya dalam sholat pun kita diajarkan, dalam sholat itu ada 5 kali syukur. Jadi ketika syukur kan pujian ya, memuji Allah gitu dengan apa yang kita dapat. Nah, di dalam sholat pun kalau kita perhatikan ada 5 kali syukur, memuji Allah. Allahu Akbar, mulai Allah Maha Besar, itu udah syukur. Terus tuh dalam Al-Fatihah kan, Alhamdulillahirabbil alamin, itu udah syukur. Terus ketika kita ruku ya, ruku juga kan, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu bentuk syukur karena kita memuji Allah. Sujud syukur gitu. Dan ketika at-tahiyat pun itu adalah syukur. Jadi syukur itu dalam suatu ada 5 kali, kurang lebih 5 kali. Tapi doanya, memintanya itu cuma sekali. Pas apa? Pas duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajkurni, itu baru di situ doanya gitu. Sedangkan sepenuhnya dalam satu adalah syukur. Jadi Allah itu ngajarin sama kita, banyak-banyaklah kamu bersyukur. Karena sejatinya kan dalam Quran diajarkan, ketika kamu bersyukur, maka rezekimu akan bertambah. Jadi kalau saat ini teman-teman masih merasa rezekinya belum bertambah, kehidupannya makin menurun, tidak lebih baik, coba cek syukurnya. Dari pagi sampai kita tidur lagi, apa yang sudah kita syukuri. Dan pasti biasanya ketika kita sadar diri, berusaha untuk ngecek, kita tuh banyak ngeluhnya. Hal sepele lah, kayak misalnya makan gitu ya, makan sama teman-teman, ih ini baksonya tengenahnya, ih ini bakso asin, ini mah tempat enggak, itu kan ngeluh. Jadi seharian kita banyak dengan ngeluh, mulai dari bangun pagi sampai dengan kita pulang ke rumah itu pasti dipastikan banyak mengeluh dibanding banyak bersyukur. Nah makanya di kelas itu saya minta sama peserta, tolong untuk syukur ini jadikan suatu terapi. Jadi bukan hanya kita bersyukur ketika sesuatu hal yang membahagiakan datang.
sesuatu yang kita inginkan kejadian baru kita bersyukur, itu jangan jadikan ini bentuk terapi. Makanya kita ajarkan namanya terapi syukur sebelum tidur dan bangun tidur. Minimal itu sebelum tidur. Teman-teman harus mengingat semua kebaikan Allah ketika kita bangun tidur sampai dengan kita akan tidur lagi. Apa aja, maknai itu lebih dalam. Nah, alhamdulillah ketika itu kita sering lakukan, itu luar biasa efeknya, powerful banget. Hal sepele yang bisa mudah dilakukan, tapi powerful banget efeknya. Kita akan lebih merasakan cintanya Allah tuh luar biasa dalam hati. Kita akan lebih mudah untuk ikhlas, akan lebih mudah untuk yakin, akan lebih mudah untuk pasrah. Jadi dari syukur ini kalau kita jadiin terapi, jadi suatu habit, insya Allah poin-poin yang atas juga nanti dapat. Gitu. Ya, cuman ya itu tadi. Di kelas juga ternyata banyak yang mengeluh yang aduh aku terapi syukurnya masih gini dan begitu. Nah setelah kita ceknya, kita gali lagi, ya itu kembali. Jadi emang karena syukur ini adalah sesuatu hal yang baik, tidak akan bisa melekat atau dilakukan oleh hati yang ada keburukan di situ. Makanya kita akan cek lagi, kamu punya dendam apa, kamu punya amarah apa, itu pasti situ lagi. Dan ketika mereka sudah berdamai dengan masa lalunya, itu luar biasa. Melakukan syukur tuh lebih mudah. Dalam waktu sesibuk-sibuknya apapun dia bisa melakukannya. Kadang kalau sudah terlatih itu nggak cuma sebelum tidur dan bangun tidur, tapi ketika semua aktivitas dia akan syukurin. Ketika makan, ketika mandi, ketika beraktivitas sama anak-anak, memandang pasangan, memandang kerjaan, itu akan dinikmati. Itulah orang-orang yang selalu bersyukur dan benar-benar seolah-olah apa yang Allah sampaikan dalam Quran itu kejadian, bahwa Allah akan menambah rezeki kita itu luar biasa. Sampai ketika kita pada tahap syukur itu ya, kayaknya kita malu untuk minta gitu. Udah terlalu banyak gitu apa yang Allah berikan dari kita dari tadi pagi sampai kita itu, ya Allah, Kau tuh ternyata selalu ada dari aku. Nah, dan ketika kita sadar itu, yakinnya dapat. Yakin bahwa Allah tuh selalu ada. Allah itu maha besar. Allah itu mudah membalik-balikan. Itu teh. Jadi syukur ini adalah hal sepele, tapi ini powerful banget efeknya gitu. Jadi itulah kelima poin yang teman-teman bisa pemerhati bisa aplikasikan dalam diri. Dan kalau misalnya sulit, kita akan mulai dari syukur tadi. Nah, terapi syukur ini bisa kita jadikan sebagai habitnya itu tadi kan, misalkan contoh nggak teh? Boleh, kita kalau misalnya contoh berarti harus demo ya dari awal sampai akhir nih. boleh supaya pemerhati juga merasakan gitu iya, boleh. Sih terapi syukurnya, siapa tahu juga nantinya mereka bisa mempraktekkan sendiri, berlatih sendiri. Iya, coba kita akan latih ya teman-teman untuk melakukan terapi syukur. Sebelum melakukan terapi syukur, pemerhati dalam keadaan duduk. Kalau bisa jangan menyetir, jangan ikutan ya, nanti khawatir tidak fokus ini. Kalau yang menyetir jangan melakukan, cukup dengarkan saja. Untuk para pemerhati yang ada di rumah dalam keadaan santai, coba cari tempat yang nyaman, yang rileks, duduk manis, boleh duduk di bawah kursi. Terus simpan tangan ini di atas paha. Atas paha, kita akan coba terapi syukurnya. Bismillah. Kita butuh sound kayaknya. Boleh. Sebentar ya, kita ini dulu. Pemerhati juga silakan siap-siap dulu, yang lagi di dapur simpan dulu, matiin dulu kompornya, coba dengerin dulu, kita latihan. Mudah-mudahan ketika para pemerhati mempraktekkan ini, itu bisa mendapatkan efeknya gitu, dan akhirnya merasakan kenikmatan syukur yang luar biasa.